kembali lagi di Biruku, yaitu Bincang Seru Anak PAUD. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau anak usia dini belajar pakai media digital? Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang hal tersebut, kita mengundang dua narasumber yang seru, gak kalah seru kayak aku. Baik-baik. Yuk kita kenalan dulu, siapa nih? Halo teman-teman, kenalin nama aku Melisa dari program studi PG PAUD UKSW angkatan 2023. Halo Sobat PAUD, kenalin aku Ocha, mahasiswa PG PAUD angkatan 2023. Oke, jadi kan dua kakak ini tuh sekarang jadi mahasiswa PG PAUD ya? Yes. Boleh ceritain dikit gak sih, apa aja sih yang udah kalian pelajarin selama jadi mahasiswa PG PAUD? Oke, kalau dari hal yang dipelajari tentunya banyak banget ya. Di PAUD ini kan fokusnya pasti ke perkembangan anak, psikologi anak. Cuma yang menjadi fokus kita akhir-akhir ini di semester ini tuh tentang model pembelajaran. Oke, kebetulan kita tuh sekarang topiknya mempelajari tentang model pembelajaran. Nah, boleh spill gak sih dikit-dikit apa aja sih model pembelajaran yang ada? Kalau model pembelajaran itu ada beberapa, seperti cooperative learning, discovery learning, terus ada digital learning, ada STEM gitu sih. Digital learning? Iya. Menarik banget ya kak? Iya, itu sesuatu yang unik di PAUD kan, karena kan digital gitu kan. Iya, kayak gimana sih jadinya kalau digital learning diterapin di anak PAUD? Boleh jelasin gak sih gimana digital learning itu? Oke, jadi kalau digital learning itu tuh dari semua materi, penyampaian materi itu dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi yang ada tentunya. Jadi kita basicnya pakai e-learning, jadi kayak classroom atau aplikasi-aplikasi yang dimodifikasi dengan materi, dengan permainan edukatif yang bisa digunakan siswa sebagai bahan belajar. Oke, berarti kalau menggunakan model pembelajaran digital learning itu nggak langsung tatap muka ke sekolah gitu ya kak? Iya, jadi bisa fleksibel tempat sih gitu, bisa di rumah juga. Oke, kalau misalnya membicarakan tentang anak usia dini nih kan, kalau misalnya anak usia dini diterapin model pembelajaran digital learning, kira-kira efektif gak sih? Karena kan berarti mereka akan lebih fokus menatap layar, terus mungkin juga mereka nanti akan kecanduan, terus juga pergerakan mereka akan berkurang karena mereka lebih fokus ke layar. Sedangkan kan anak usia dini itu harus banyak bergerak ya kak untuk perkembangan motorik kasar. Kira-kira gimana kak? Kalau menanggapi hal itu, tentunya kita perlu adanya kerjasama sama orang tua ya, karena kan kegiatan ini rata-rata dilakukan di rumah. Jadi di bawah pengawasan orang tua juga. Jadi untuk kayak kecanduan itu kita perlu mengenalkan ke anak sejak dini bahwa teknologi yang ada seperti handphone, laptop itu digunakan untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya untuk anak dikasih HP, nonton YouTube tanpa ada sesuatu yang mereka pelajarin, atau mereka dikasih HP cuma untuk games tanpa adanya pendampingan. Jadi dengan adanya digital learning ini kita perlu adanya kerjasama sama orang tua, di mana kita memberikan memanage waktu mereka. Oh, ini saatnya untuk mereka belajar, ada batasan waktunya. Jadi tidak selalu ketika dikasih HP ya sudah dibiarkan begitu saja. Jadi perlu ada kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Oke, berarti harus ada kolaborasi ya antara keduanya. Terus tadi menanggapi tentang gerak anak ya, mungkin kalau menurut saya dengan adanya digital learning ini juga tidak menghambat juga sih, karena kan kegiatan ini kan fleksibel ya, jadi anak itu masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa, mereka masih bisa lari-lari, mereka masih bisa mengembangkan motorik kasarnya. Jadi kayak waktu belajar pun mereka juga bisa santai, nggak harus, kadang kan kalau di kelas kita hanya duduk aja ya gitu, kadang memperhatikan, atau saat menggunting tuh kita cuma duduk. Tapi kalau dengan digital learning ini kan kita pengerjaannya kan di rumah atau di tempat-tempat lainnya yang serasa itu anak nyaman, bisa dilakukan di situ. Jadi anak masih bisa gerak, nggak hanya cuma duduk diam aja gitu. Oke, mungkin yang tadi diperlukan kolaborasi itu termasuk tantangan ya. Terus tadi ada beberapa manfaat yang disebutkan. Kira-kira ada manfaat yang lain gak sih yang bisa diambil dari digital learning ini? Kalau manfaatnya tentunya ini sangat melatih guru-guru ya. Karena kan guru-guru ini kan dituntut untuk mereka itu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka dalam mengemas materi yang ada. Karena kan tantangannya kan sekarang di dunia digital. Sedangkan kan kita sedang peralihan dari, biasanya kita belajar tuh pakai AWE, pakai buku-buku modul. Nah, ini kita masih tetap pakai, tapi kita ubah dari metode dengan tradisional ke digital. Nah, itu nanti juga ada sih apa itu hasil dari kolaborasinya itu namanya blended learning gitu. Oke, berarti mungkin menurut aku juga dari digital learning jadi memperkenalkan teknologi kali ya anak-anak dari usia karena kan dini. Sekarang menurut saya itu wajib ya, karena kita mungkin
teknologi itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya, tapi kita nggak bisa tabu akan hal itu kan. Kedepannya kita kan pasti akan bertemu dengan teknologi, makanya dari sejak awal kita harus kenalkan teknologi juga kan. Oke. Dari apa yang tadi aku tangkap sih berarti digital learning itu pembelajaran yang online gitu ya, mungkin singkatnya. Terus tadi aku ngedengar ada blended learning nih istilahnya. Apa sih itu maksudnya blended learning itu kan? Nah, blended learning ini menurut saya sangat unik ya di zaman sekarang. Anak-anak memakai metode blended learning, yang kita tahu yang namanya blended adalah mencampur. Jadi di blended learning ini pembelajaran tuh bakal dicampur dari online ke offline, bakal dicampur. Jadi di model pembelajaran ini pada saat pembelajaran itu akan dibagi menjadi 3 rute. Jadi ada rute yang berisi tentang instruksi dari guru-gurunya, jadi si anak akan ketemu guru. Terus ada pos yang lain berisi tentang digital learning, jadi anak-anak akan pure belajar dari digital teknologi. Lalu ada pos selanjutnya yang si anak-anak akan menghasilkan suatu karya gitu. Jadi kan yang namanya belajar bakal menghasilkan karya ya Kak, ada hasilnya. Jadi anak-anak bakal dibagi rata gitu. Jadi mereka semua akan merasakan ketiga pos ini. Cukup menarik ya, berarti dalam satu kelas itu ada 3 variasi, Ya, jadi anak gak bosen gitu ya dalam berkelas. Nah berarti tadi kan di mention kalau misalnya ada satu pos yang hanya ada gurunya, sedangkan 2-nya kayak seolah dilepas dari guru ya. Nah apakah hal tersebut akan efektif juga diterapkan di anak usia dini? Berarti kan 2 pos ini kayak seakan-akan nggak ada apa namanya Kak? Tidak ada pengawasan gitu ya dari kakak. Apakah efektif hal tersebut? Menurut saya karena saya berpikir agak kurang efektif juga, karena yang namanya anak usia dini kan suka nggak kondusif gitu ya Kak ya. Karena kan nanti tanpa sepengawasan guru kan di pos yang pure dari digital mungkin bakal ada di mana masanya anak-anak tuh bakal apa ya, nggak kondusif gitu ya Kak ya. Berarti ada asik sendiri gitu asik kan. sendiri gitu, yang namanya anak kecil ya. Mungkin itu sih Kak tantangannya. Itu tantangannya. Kalau misalnya bagaimana cara menangani tantangan tersebut? Nah, apa tuh Kak? Kira-kira. Jadi gitu. Jadi walaupun masih ada hanya satu pos doang yang mendapat perhatian penuh dari si guru itu, mungkin di pos lain-lainnya juga guru harus tetap memberi pengawasan nih Kak, harus tetap dilihat nih, dipantau anak-anaknya. Namanya kan masih anak kecil ya Kak ya. Kurang anteng gitu ya. Berarti walaupun hanya satu pos yang ada guru, gurunya juga harus bisa membagi fokus gitu ya ke 2 pos lainnya. Benar banget. Nah, mungkin itu jadi salah satu tantangan ya. Terus manfaatnya tuh apa sih Kak dari blended learning ini kalau diterapin di anak usia dini? Kalau menurut saya memberi pengetahuan baru buat anak-anak, karena kan yang anak-anak tahu kalau mereka mendengar kata belajar pasti ketemu guru belajar ngebosenin gitu ya. Apalagi sekarang anak-anak sukanya yang mungkin anak-anak sekarang main tab kayak teknologi gitu ya, video animasi ada suaranya yang diikuti, mungkin bisa memacu rasa ingin belajar mereka gitu, jadi tambah semangat gitu mungkin karena bervariasi jadi mereka nggak bosan. Poin plusnya itu juga menambah kemandirian anak. Oh iya benar. Karena kan tadi kan kita ketahui dari pos-pos cuma ada satu guru yang ada di pos ya, jadi kan mereka di pos keduanya tuh ngerjain itu sendiri kan, itu juga bisa menambah kemandirian gitu kan. Melatih tanggung jawab juga ya kayak jawab juga bisa itu. Oke. Mungkin tadi kan udah dijelasin tentang digital learning sama Kak Ocha, blended learning dari Kak Melisa. Pertanyaan terakhir mungkin lebih banyak manfaatnya atau tantangannya sih Kak kalau model pembelajaran itu diterapin di kelas anak usia dini? Oke, kalau banyak tantangan atau manfaatnya sih sebenarnya menurut saya imbang ya, karena di situ ada tantangan pasti itu bermanfaat. Gitu. Jadi oke aja jika model ini tuh diterapin di sekolah atau di anak lah. Cuma saya memiliki gambaran di mana ketika pembelajaran itu diterapin tuh kolaborasi antara digital dan tatap muka tuh masih bisa dilakukan. Hanya saja tuh kayak kita bisa setengah online, setengah daring, kayak waktu zaman pandemi gitu loh. Jadi ada momen dimana anak itu bisa belajar sendiri, ada momen dimana dia bisa bertemu guru, bisa berbagi inspirasi atau penemuan-penemuan baru yang anak temukan gitu kan. Jadi ada keunikan di situ. Terus penggunaan digitalnya tuh lebih ditekanin di situ. Jadi kalau bisa sih guru juga
permainan yang digunakan di sekolah itu juga ada digitalnya, karena kan kita habis ini tuh mau menghadapi semuanya mungkin ya akan serba digital. Jadi guru tuh siap gak siap tuh harus tetap kreatif gimana caranya buat permainan yang serba digital, kayak misalnya tuh pakai proyektor yang ditembakkan langsungnya tuh ke lantai gitu kan, misalnya pakai ular tangga gitu kan, juga bisa melatih fisik motorik anak juga gitu sih. Jadi ada kolaborasi lah. Kalau dari pandangan Kak Melisa sendiri? Kalau dari aku sendiri bener yang dikatain Kak Ocha tadi, mungkin aku lebih nangkap ke tantangan ya. Mungkin tantangan dengan si anak belajar menggunakan digital yang serba teknologi di zaman sekarang, mungkin tantangan buat orang tua kali ya. Jadinya orang tua itu harus ekstra kontrol ya, harus ekstra membatas, karena kita kan nggak tahu yang namanya teknologi kan bakal bersambung sama dunia luar gitu kan. Jadi orang tua harus ekstra perhatian nih, takutnya si anak apa ya, nggak tahu kalau nggak ada kontrol orang tua, ini takutnya buka sana ke buka sini, kita kan nggak tahu ya. Kalau manfaatnya ya si anak bakal lebih ini apa ya, bagus juga sih memperkenalkan teknologi ke anak usia dini sekarang, karena secara kan kemajuan modern ya Kak sekarang gitu, apa-apa serba teknologi gitu. Mungkin karena anak usia dini juga kalau menyukai suatu hal mereka akan melakukan terus ya. Termasuk tantangan. Sifatnya kepoan gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya Kak, benar-benar yang terakhir. Kalau misalnya nanti kedua kakak ini udah jadi seorang guru PAUD, kira-kira blended learning sama digital learning ini bakal diterapin gak sih di kelas kalian saat mengajar nanti? Jadi kalau nanti saya jadi guru sih pasti akan saya terapin ya dengan modifikasi yang mungkin tadi saya sudah buat tadi. Jadi karena sangat unik banget lah, maksudnya dengan modifikasi itu kan tidak membosankan, anak pasti akan lebih tertantang untuk belajar gitu sih. Mungkin dari pandangan Kak Melisa sendiri? Sama sih bakal aku terapin nanti kalau aku udah ngajar ya, karena kan yang kalau pakai metode kayak e-learning, kayak blended learning itu bakal jadi seru kan, anak-anak nggak monoton belajar kayak datang ke sekolah ketemu guru pasti ngebosenin ya gitu-gitu, pasti anak-anak bakal lebih semangat gitu mencoba hal baru. Yang sejatinya anak-anak orangnya kan kepoan ya, kalau anak-anak itu ingin belajar hal baru, pasti itu bakal berguna banget sih nanti ke depannya. Oke, berarti dari apa yang udah kita bahas aku bisa simpulin ya, mungkin kalau digital learning itu sama blended learning itu pembelajaran yang menambahkan adanya teknologi gitu ya, benar banget. di dalam pembelajarannya. Terus juga di dalam mode pembelajaran ini ada tantangannya, tantangan untuk guru, untuk anaknya, untuk orang tua, begitu juga dengan manfaatnya. Ya intinya seimbang gitu ya Kak mungkin. Oke, mungkin segitu aja kali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Kak Melisa dan juga Kak Ocha yang sudah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mungkin segini aja ya. Bye-bye. Bye-bye. Semua tak baik saja.